Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi ketua IKAK Untuk Bapak dan Ibu tamu dan yang telah hadir di tembursi tamu yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Mayut tarik mundur. Apalagi kalau siang panas lagi ya. Masih sehat sekarang. Kedua, Karta Sasmita beserta rombongan. Terima kasih juga selamat datang kepada Pak Ito Ganindoto, anggota DPR. Setelah berkali-kali dikunjungi oleh menteri, baru pertama kali Kabupaten Kendal, dua menteri sekaligus hadir di hari yang sama di Kabupaten Kendal. Dan Kabupaten Kendal dengan Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Pak Menteri, Pak Agus, tentunya ini juga sudah banyak memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan juga kawasan industri Kendal sudah melahirkan lebih dari 10.000 tenaga kerja, dan insya Allah akan kita akselerasi lagi tahun ini sehingga 10.000 tenaga kerja insya Allah akan kita bukakan untuk seluruh masyarakat Kendal pada tahun 2022 ini. Yang saya hormati anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khususnya Bapak Haji Dito Ganinduto. Nah, kalau yang ini segalanya, Pak Dito ini kebetulan Bapak saya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak saya yang sudah memberikan kesempatan agar saya bisa menjadi Bupati Kendal pada pagi hari ini. Yang kepala daerah se-Indonesia yang hadir pada pagi hari ini, saya lihat banyak yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini adalah bentuk sinergitas dan kolaborasi bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa terus memberikan kontribusi yang terbaik terhadap pembangunan yang ada di Indonesia. Seluruh pengurus Dekopin, khususnya Bapak Ketua Umum, Pak Nurdin Halid ini kemarin satu pesawat sama saya berangkat haji. Jadi beliau ini baru kembali juga, kooperasinya maju ke depan, bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk Kabupaten Kendal. Koperasi dan segenap pengurus koperasi se-Indonesia,
Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, yang saat ini mengikuti secara langsung maupun secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kelembagaan koperasi. Pemerintah sedang berencana melakukan revisi Undang-Undang Perkoperasian agar semakin relevan dengan perkembangan zaman. Pada tahun ini pula, penyusunan regulasi pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi prioritas dengan penguatan pada berbagai substansi, di antaranya kebijakan afirmatif dalam memberikan kesempatan koperasi untuk bergerak di berbagai sektor usaha, penerapan koperasi multi pihak terutama bagi pelaku startup, profesional dan generasi muda, serta penerapan tata kelola yang baik hingga penanganan dan mitigasi terhadap koperasi bermasalah. Fokus yang saya hormati Bapak Dito Ganinsi diwakili oleh Bapak Ahmad Sawadi, Deputi Koperasi Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Bapak Mujib Rohmat, terima kasih atas kehadirannya. Yang amat saya banggakan, saya hormati Bapak Bupati Kendal, beda tipis namanya dengan bapaknya, hanya beda T dengan C, Bapak Diko Ganundito, bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan paripurna yang bahu-membahu bersama Bapak Bupati dan seluruh jajarannya menyiapkan acara ini. Seluruh insan koperasi, penggiat koperasi, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Menko Perekonomian, bahwa di tempat ini hadir kurang lebih 6.000 penggiat koperasi dari Kendal dan Jawa Tengah sekitarnya, 2.000 penggiat koperasi dari Jawa Barat yang datang dengan kemandirian, dengan swadaya, dan itulah ciri khas koperasi. Dari Banten 500 orang, dari DIY 100 orang, dari Lampung 90 orang, dan dari Sulawesi Selatan 300 orang. Ya mungkin karena ketua umumnya dari Sulsel jadi dia datang beramai-ramai. Tapi alhamdulillah Bapak Menko tidak membebani ketua umum Dekopin. Terjemahkan, mengimplementasikan Mukadimah Pembukaan Dasar 5 alinea keempat. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan Bapak-Ibu sekalian tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang berjiwa individualistis. Tidak mungkin dilakukan hanya oleh BUMN. Tapi dengan koperasi insya Allah akan mampu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan orang per orang. Dan juga sekaligus mengimplementasikan daripada pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Disusun Bapak Menko dan Bapak Ibu sekalian, mengandung makna disusun berarti harus dirancang, diciptakan, dibuat. Pemerintah harus menciptakan, membuat daripada sistem perekonomian nasional yang berpihak kepada ekonomi rakyat, sehingga koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi di negeri ini. Itu mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita juga sudah mencanangkan melalui Munas Dewan Koperasi 2019, koperasi sebagai pilar negara. Itulah bagian daripada kontribusi Dekopinda untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Krisis pangan, krisis energi, krisis kemanusiaan, krisis kesehatan, dan krisis lingkungan hidup. 5 krisis itu adalah dampak daripada perubahan iklim global. Pertanyaannya Bapak Menko, bukan hanya kita harus mengajak petani kita menanam, tapi bagaimana kita menjamin terciptanya kepastian harga dan kepastian pasar terhadap seluruh produk pangan dari para petani kita. Pentingnya keberadaan koperasi, karena koperasi akan mampu mengkonsolidasikan petani-petani Indonesia untuk mendorong menciptakan produktivitas yang lebih berkualitas, produktivitas yang tinggi,
dan menciptakan pasar sehingga keberadaan koperasi akan menjamin kepastian harga dan menjamin kepastian pasar bagi para petani Indonesia. Ekonomi Pancasila. Kenapa? Dengan ekonomi Pancasila, maka kita sudah pasti menerjemahkan, mengimplementasikan Mukadimah Pembukaan Dasar 5 alinea keempat. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan Bapak-Ibu sekalian tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang berjiwa individualistis. Tidak mungkin dilakukan hanya oleh BUMN. Tapi dengan koperasi insya Allah akan mampu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan orang per orang. 5 tuntutan kepada pemerintah dan legislatif. 5 tuntutan ini memang sesuatu yang tidak mudah. Yang nanti akan disampaikan dibacakan secara khusus, yang kami beri nama Revolusi Kendal. Sehingga ada kenangan Hari Koperasi di Kendal ini, dan ini kenangan ini insya Allah akan dinikmati oleh anak cucu kita di masa mendatang, tak kalah Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mampu memperjuangkan kepada Bapak Presiden dan juga ke legislatif. 5 tuntutan itu nanti akan dibacakan secara khusus. Nurdin Halid. Lampiran surat keputusan pimpinan paripurna. Oke. Iya Pak, berikut Pak. Ekonomi. Penggerak koperasi utama Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP, HM Ahsin Sidki MM Ipu API, Diko M Ganinduto BSC Bupati Kendal, Dr. Haji Basmin Matayang MPD Bupati Luwu, Andi Sin MSI Bupati Bantaeng, EMM Wali Kota Semarang, Dr. Kota Pekalongan, Sri Sumarni SHMM Bupati Grobogan, Hajah Iza Priyanti AMD SE, Ahrul Gunawan SE Wakil Bupati Bandung, Haji Ujang Endin Endrawana Wakil Bupati Pangandaran, Hengki Kurniawan PLT Bupati Pak Menteri. Ibu Izda ini ya? Ya Pak. Di mana di sini kita bisa untuk menyaksikan di proyektor atau di live di siang hari ini. Di sini dari Bapak Menko Perekonomian yaitu Dr. Insinyur Erlangga menyerahkan piagam penghargaan. Ini yang orangnya Wakil Bupati, wakilnya juga dapat jam Bupatinya nggak ada. Yuk yang lain silakan. Kembalikan pasal 33 ayat 1 dengan mencantumkan kata koperasi ke dalam pasal 33 Undang-Undang 145. 2. Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan undang-undang tentang sistem perekonomian nasional sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang 145 dan pasal 5 TAP MPR nomor 16 garing MPR garis 98
tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. 3. DPR segera mengesahkan RUU Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang mengatur antara lain Dewan Koperasi Indonesia sebagai satu-satunya gerakan koperasi Indonesia dan lembaga penjaminan simpanan LPS koperasi. 4. Perekonomian nasional disusun berdasarkan konstitusi berbentuk ekonomi kerakyatan yang dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan masif lintas sektoral dengan melibatkan gerakan koperasi. 5. Pemerintah segera menerbitkan Kepres tentang perubahan anggaran dasar DKP hasil Munas 11-14 November 2019 di Makassar, Kendal, 23 Juli atas nama Gerakan Koperasi Indonesia. Terima kasih. Penyerahan surat dan proposal DKP oleh Ketua Umum kepada pemerintah melalui Menko Perekonomian tentang usulan resmi tanggal 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Menko Perekonomian. Halid, kami hormati ada anggota DPR RI yang hadir, Bapak Dito Ganindito, Pak Singgih Januratmoko, Pak Mujib Rohmat, yang kami hormati Dekopin Wilayah, yang kami hormati Bupati Kabupaten Kendal, Pak Diko Ganindito. Saya ingin menyapa dari Banten, kerakyatan yang dengan kegotong royongannya tentunya mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Sebagai pilar ekonomi rakyat, Bapak Presiden memberikan arahan agar koperasi terus dikembangkan, dan dalam RPJMN telah diamanatkan pengembangan koperasi khususnya yang terkait dengan kontribusi kepada perekonomian. Koperasi di tahun 2019 yang lalu berkontribusi terhadap 5,1% PDB Indonesia dan terus akan ditingkatkan agar mencapai 5,5% di tahun 2024 dengan anggota 26,96 juta orang. Dan di Kendal sendiri tadi disampaikan Pak Bupati ada 587 koperasi yang aktif hanya 246. Tentu ini harus lebih dioptimalkan. Apalagi kalau sudah mendapatkan hibah dari Pak Bupati, tentunya harus lebih bergerak lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini tercatat hanya 8,41% masyarakat yang tergabung di dalam koperasi, dan tentu sebagian generasi muda cukup banyak yang berminat untuk berkoperasi, dan saat ini yang sedang berkembang adalah digitalisasi. Sebetulnya digitalisasi adalah bentuk lain daripada koperasi, dan dengan digitalisasi pertumbuhannya luar biasa. Di tahun 2020 marketnya mencapai 40 miliar dolar, di 2021 adalah 71 miliar dolar, dan di tahun dalam program pemulihan ekonomi ini kemarin LPDP KUMKM itu diberikan anggaran sebesar 1,29 triliun, dan total UMKM yang telah terbantu sebanyak 118.000, dan pemerintah terus mendorong pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat, dan kemarin sudah disetujui untuk ditingkatkan dari 370 triliun anggaran untuk tahun 2022, di tahun 2023 akan naik 25% menjadi sekitar 460 triliun. Nah, beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tentunya diharapkan bisa mendorong transformasi koperasi dengan modernisasi yang tentunya diikuti dengan penguatan pembiayaan, penjaminan, dan pengembangan. Nah, pengembangan koperasi melalui korporatisasi daripada petani nelayan ini sangat didorong. Kemarin Bapak Presiden memberikan arahan agar bentuk-bentuk koperasi di kegiatan on dan off farm itu terus akan dijalankan, dan pemerintah akan mempersiapkan beberapa kegiatan yang sudah menjadi unggulan, antara lain untuk replanting sawit, kemudian pengembangan industri gula
berbasis kepada koperasi, pengembangan industri minyak rakyat. Nah, ini yang harus terus didorong. Dan saat ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perindustrian, Bupati Kendal, Pak Diko Gamintito, kemudian Bapaknya Bupati, Pak Diko Gamintito, Ketua Umum Ekopin, Bapak Nurdin Halid. Pada pagi hari ini, saya hadir bersama Pak Menteri Perindustrian untuk menghadiri acara 75 tahun Dekopin, Hari Koperasi yang dikelola oleh Dekopin, dan juga sekaligus hari ulang tahun daripada Kabupaten Kendal yang ke-417 dan sekaligus membuka expo. Dan saya mengapresiasi kegiatan yang dikelola oleh Pak Bupati yang juga melibatkan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan. Dan juga dalam hari koperasi tadi, Pak Ketua Umum Dekopin membagi penghargaan kepada 23 kepala daerah. Dan ini merupakan penghargaan yang mendorong agar para bupati lebih semangat untuk menggerakkan perkoperasian. Dan tentu dengan adanya pameran UMKM ini juga menjadi bagian daripada kegiatan Hari Koperasi itu sendiri. Dan momentum 75 tahun koperasi tentu harus dimanfaatkan agar undang-undang koperasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasional ataupun kebutuhan saat sekarang. Dan banyak sekarang kita ketahui para startup itu dimulai dengan sistem keanggotaan. Dan sistem keanggotaan adalah sistem yang sangat cocok dengan koperasi. Dan saya berharap bahwa potensi digitalisasi dan transformasi koperasi bisa juga dimasukkan di dalam revisi undang-undang yang sangat diperlukan. Karena dunia sudah berubah, tentunya cara berbisnis berubah. Transformasi digitalisasi adalah akselerasi, jangan sampai koperasi tertinggal. Dan untuk tidak tertinggal, koperasi sendiri harus bertransformasi seperti tadi yang disampaikan di dalam deklarasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Dekopin kepada saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan kalau mengambil kur bunganya hanya 3%. Jadi 3% jelas bukan bunga tinggi. Dan anggaran kur sudah dinaikkan dari 373 triliun tahun ini, tahun depan 460 triliun. Perorangan itu banyak sekali Pak di pasar-pasar itu, bagaimana untuk mengantisipasi mereka sehingga... Nah itu kan ada pilihan, jadi banyak juga pedagang pasar yang sudah ikut kredit usaha rakyat. Dan apalagi sekarang juga sudah dengan digitalisasi dengan fintech, dan banyak yang sudah bisa memanfaatkan fintech. Jadi maksudnya agar koperasi tidak tertinggal, karena digitalisasi berjalan tanpa menunggu. Artinya digitalisasi terus berjalan tanpa menunggu undang-undang koperasi berubah, sehingga koperasinya yang harus menjemput bola. Tapi faktanya itu sangat nyata dan terus-menerus ada, untuk bisa menghalau mereka gimana? Ya makanya ikut program. Saudara kan kita harus lihat beberapa yang ikut seperti di beberapa wilayah dengan digitalisasi selama pandemi COVID yang biasanya penjualannya hanya fisik. Nah itu bisa mencapai sekitar 30 juta satu bulan, dan ini seluruhnya diberikan tambahan kredit modal kerja. Baik, terima kasih. Yang kita dorong adalah yang tidak mati. Jadi yang kita beri fasilitas adalah yang hidup. Dan untuk mendirikan koperasi itu menjadi sangat mudah. Mendirikan upaya usaha kecil dan menengah juga mudah. Nah tentu makanya yang menentukan keberhasilan itu bukan bentuk badan hukum koperasi, PT atau perorangan, tetapi jenis usahanya. Jadi mindsetnya harus diubah
bahwa perusahaan survive kalau punya produk dan kalau punya jenis usaha yang punya daya tahan. Koperasi hanya bentuk badan hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar gerakan koperasi terus berkembang dan sesuai dengan bisnis model kekinian, yaitu digitalisasi. Itu saya sebagai Ketua Umum mensyukuri karena perayaan puncak Harkopda 175 berlangsung dengan meriah, dengan baik, dan antusias para pihak koperasi yang datang dari seluruh pelosok tanah air. Itu luar biasa di Kendal ini, dan juga sambutan pemerintah daerah. Dan yang paling penting bahwa kehadiran Menko berkuda itu memberikan spirit dan motivasi bagi seluruh penggerak koperasi, dan kita mengusulkan dua hal di sini yang paling strategis, yaitu mengusulkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Ekonomi Pancasila. Seperti kita pahami 5 Juni adalah dekret presiden. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana nasib bangsa ini andaikan tidak dekret. Karena waktu itu konstitusi kita tidak bisa diputuskan oleh MPRS. Nah, dengan ada dekret itu, maka kita kembali kepada Undang-Undang 45 dan dalamnya ada pembukaan, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, dan pasal 33 sebagai implementasi daripada kesejahteraan sosial untuk kemaslahatan kesejahteraan seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita mengajukan agar kelestarian bangsa ini dengan ekonomi Pancasila bukan kapitalis, maka insya Allah rakyat Indonesia akan sejahtera. Yang kedua, kita menyampaikan 5 tuntutan. Yang antara lain bahwa kita mengharapkan MPR dalam sidang umum yang akan datang agar mengembalikan pasal 33 atau 15 ayat 1 dengan menambahkan kata koperasi sebagai bangsa yang sesuai dengan perekonomian sosial bersama. Kemudian kita mengharapkan ada undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai jabaran atau turunan daripada pasal 33 ayat 1. Kemudian kita mengharapkan agar negeri ini seluruh pengambil kebijakan melibatkan ekonomi dari Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Kemudian segera undang-undang koperasi diputuskan, disahkan karena sudah dirumuskan oleh oleh DPR, sehingga kita mengharapkan RU yang baru segera disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir kita mengharapkan agar supaya tuntutan yang kelima, anggaran dasar ekonomi segera disahkan oleh Kepres, karena itu adalah tuntunan daripada undang-undang, dan itu kewajiban Bapak Presiden itu segera melakukan Kepres tentang anggaran dasar ekonomi. Itu yang strategis di dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional. Sampai ketemu di Harkopda juga di Padang, Sumatera Barat. Pak, di era transformasi digitalisasi Pak, untuk koperasi sendiri seperti apa Pak? Ya, kita sejak 2 tahun lalu, kita telah bekerjasama berbagai lembaga, khususnya kita telah memiliki yang namanya Digicom, dan juga Rumah Koperasi Indonesia telah memiliki 4 aplikasi. Ini semua adalah dalam proses untuk transformasi digital, untuk mempercepat proses digitalisasi bagi koperasi Indonesia, antara digitalisasi organisasi, digitalisasi manajemen, digitalisasi usaha, dan digitalisasi keuangan, sehingga nanti memudahkan interaksi baik dalam berbisnis, baik dalam komunikasi, baik dalam organisasi antara koperasi dengan anggotanya. Dan ini akan memudahkan percepatan daripada pelayanan koperasi kepada anggotanya maupun proses pemasarannya dan sebagainya.